Rian, Andre, dan Dika sudah lama merencanakan pendakian ke sebuah gunung yang jarang didaki, dikenal dengan nama Gunung Lembah Sunyi. Gunung itu indah, tapi warga sekitar sering memperingatkan, jangan lewat jalur lama, banyak yang tidak kembali. Namun karena ingin jalur yang sepi dan menantang, mereka nekat lewat jalur terlarang itu. Baru 1 jam berjalan, Rian melihat sesuatu yang aneh. Di tanah yang lembab, ada jejak kaki kecil, seperti jejak anak kecil tanpa alas kaki. "Bro, di gunung setinggi ini mana ada anak kecil?" gumamnya. Andre dan Dika menganggap itu jejak hewan. Mereka lanjut. Tapi makin naik, jejak itu tetap seukuran dan searah dengan jalur mereka, seperti seseorang yang memandu naik. Saat sore menjelang, kabut turun mendadak. Suaranya berubah menggema, seperti ada orang lain berjalan di belakang mereka. Kresek, kresek. Rian menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu selalu berhenti ketika dia berhenti, dan terdengar lagi ketika ia berjalan. Ketika mereka beristirahat, kabut membentuk siluet kecil, seperti anak kecil berdiri jauh di belakang mereka. "Lu lihat juga kan?" tanya Dika. Rian mengangguk dengan wajah pucat. Malam itu mereka bermalam di pos bayangan, pos yang tidak tercatat di peta manapun. Saat tengah malam, Rian terbangun karena mendengar suara tawa kecil, lirih dan dekat. Tenda mereka bergoyang pelan-pelan, seperti ada yang menariknya. "Anak kecil, itu," bisik suara samar di luar. Dika memberanikan diri membuka resleting tenda sedikit. Yang terlihat hanya wajah anak kecil pucat, matanya hitam legam, sedang berdiri sangat dekat. Dika langsung menutup tenda gemetaran. Keesokan paginya, jalur yang mereka lalui tidak cocok dengan peta digital maupun peta manual. Kompas berputar-putar GPS menunjukkan mereka sedang berada di tengah laut. Ketika mereka hendak turun, jalur yang tadinya lebar sekarang menjadi seperti lorong sempit di antara pepohonan padat. Seolah gunung berubah bentuk. Dari kejauhan terdengar suara, "Jangan pulang dulu, temani aku." Suara anak kecil itu menggema dari segala arah. Mereka akhirnya sampai di sebuah area terbuka yang mereka kira puncak, namun puncaknya tidak ada di peta. Di tengah lapangan itu berdiri sosok anak kecil yang sejak tadi mengikuti mereka. Dia menunjuk ke arah tulang belulang pendaki lain yang tersusun rapi. "Temanin aku main!" Rian dan Andre menjerit, langsung berlari turun tanpa arah jelas. Dika terpeleset tapi tetap dipaksa bangun. Mereka akhirnya tersadar di base camp keesokan pagi, kotor, basah, dan tanpa ingat bagaimana mereka turun. Warga base camp mengatakan mereka ditemukan oleh pendaki lain di tengah hutan lebat, jauh dari jalur manapun. Anehnya, di Salahwantas, pendaki yang menemukan mereka melihat jejak kaki kecil berlumpur. Sampai hari ini, banyak pendaki yang mengaku mendengar suara anak kecil di jalur lama Gunung Lembah Sunyi. Katanya anak itu adalah arwah pendaki cilik yang hilang bertahun-tahun lalu dan masih mencari teman bermain. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru lainnya.